Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket. Silakan dibuka buku paket di halaman 6 ya, latihan 1. Latihan 1 halaman 6. Dari pengertian besaran ya, yang ini. Mana yang termasuk besaran, mana yang termasuk satuan dari contoh di bawah ini. Nomor 1, panjang buku 29 cm. Untuk bisa menjawab ini kita bisa lihat di halaman yang sama di paragraf kedua dari atas ya, paragraf ini. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa besaran, contohnya panjang dan volume, dan satuan, contohnya cm, cm kubik ya. Nah, jadi besaran itu contohnya panjang dan volume. Dengan begitu, nomor 1 ini tadi jawabannya yang disebut sebagai besaran adalah panjang dan satuannya adalah cm. Nomor 2, panjang pensil 21 cm, maka panjang sebagai besaran, cm sebagai satuan. Nomor 3, volume gelas 350 cc, maka volume sebagai besaran, cc sebagai satuan. Nomor 4, volume cangkir 150 cm3, maksudnya itu cm pangkat 3 atau cm kubik, maka volume sebagai besaran, cm kubik sebagai satuan. Dan terakhir nomor 5, volume sloki 25 cm kubik, volume sebagai besaran dan cm kubik sebagai satuan. Kemudian kita buka halaman 10. Halaman 10. Latihan 2 ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan besaran dan apa hubungannya dengan satuan? Nah, ini jawabannya tadi ada di halaman 6 ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Kemudian apa hubungannya dengan satuan? Maka satuan adalah sebagai pembanding untuk besaran yang diukur. Kita kerjakan nomor 2. Sebutkan beberapa contoh besaran pokok. Ya, nomor 2. Ini jawabannya ada di halaman 12. Silakan dibuka halaman 12. Besaran pokok diantaranya adalah panjang, waktu, massa, suhu. Kemudian soal nomor 3 juga ada di halaman 12. Beberapa contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, berat jenis atau massa jenis. Kemudian nomor 4, hasil pengukuran terhadap volume air pada suatu wadah, misalnya gelas. Dengan menggunakan gelas ukur menunjukkan nilai 350 ml, ubah satuannya menjadi satuan SI. Untuk konversi satuan besaran turunan kita belum pelajari, jadi kita lewati saja nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Setiap hari Bagas pergi ke sekolah di daerah pinggiran kota yang berjarak 16 km dengan membawa tas berisi buku pelajaran seberat 25 ons. Tas tersebut memuat barang hingga 15 liter. Ubah atau konversikan semua satuan tersebut ke SI. Ini juga materinya ada di halaman berikutnya. Maka kita coba yang pertama 16 km. 16 km. Untuk satuan internasional atau SI, besaran panjang satuannya adalah meter, sehingga kilometer harus kita ubah menjadi meter ya. Kilometer kita ubah menjadi meter. Bisa kita cek di halaman 24, silakan nanti dibuka, bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter, sehingga 16 kilometer sama dengan 16 kali 1000 meter sama dengan 16.000
meter. Sehingga jawabannya 16 km diubah menjadi satuan SI adalah 16.000 meter. Berikutnya yang kedua adalah 25 ons ya. Untuk satuan internasional berat atau massa adalah kilogram, sehingga ons harus diubah menjadi kilogram. Di halaman 17 disebutkan ya, dibuka silahkan halaman 17. 1 ons sama dengan 0,1 kilogram. Sehingga 25 ons sama dengan 25 dikali 0,1 kilogram sama dengan 2,5 kilogram. Sehingga jawabannya adalah 2,5 kilogram. Kemudian yang ketiga 15 liter ini adalah besaran turunan untuk volume. Besaran volume kita belum pelajari sehingga kita lewati saja. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal di halaman 14. Halaman 14. Nah, halaman 14. 10. Ya, halaman 14 latihan 3. Sebutkan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Jawabannya ini ada di halaman berikutnya, itu halaman 15 dan 16. Silakan dibuka halaman 15 dan 16. Beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang diantaranya adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kemudian soal yang kedua, sebutkan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat. Ini juga ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 17 dan 18. Ya, alat ukur untuk mengukur berat atau massa diantaranya timbangan dan neraca. Kemudian nomor 3, alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu ada di halaman 19 dan 20. Silakan dibuka. Ya, alat untuk mengukur waktu diantaranya adalah arloji atau jam dan stopwatch. Nomor 4, sebutkan beberapa besaran pokok yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di halaman 12. Di latihan sebelumnya juga sudah ditanyakan. Ya, beberapa besaran pokok diantaranya adalah besaran panjang, besaran massa, volume, dan waktu. Kemudian nomor 5, beberapa besaran turunan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga ada di halaman 12. Di antaranya besaran luas, volume, kecepatan, dan berat jenis. Kita akan ke latihan 4, tapi sebelum itu kita buka dulu halaman 21. Lihat bagian bawah nomor 2, konversi bilangan dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Ya, nomor 2. Di situ disebutkan setiap turun satu tangga maka bilangan tersebut harus dibagi 10. Seharusnya setiap naik ya, turun itu harusnya naik. Setiap naik satu tangga maka bilangan tersebut harus dibagi 10. Begitu juga di halaman berikutnya, halaman 22. Halaman 22 yang B dan C. Di situ ditulis setiap turun harusnya diganti setiap naik. Ya, turunnya diganti naik, itu salah tulis. Ya. Selanjutnya kita ke latihan 4. Latihan 4 ada di halaman 23. Latihan 4 ada di halaman 23. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem internasional? Jawabannya ada di halaman 20. Halaman 20, sistem internasional adalah sistem yang secara resmi digunakan secara universal di seluruh dunia. Kemudian nomor 2,
Apa saja sistem internasional untuk beberapa besaran pokok seperti massa, panjang, dan waktu? Jawabannya ada di halaman 22 pada tabel. Besaran panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second atau detik. Kemudian nomor 3. Apa saja satuan sistem internasional untuk besaran turunan seperti massa, jenis, kecepatan, luas, dan volume? Jawabannya ada di halaman 12. Ya, buka halaman 12. Besaran turunan ada luas, satuannya meter persegi. Kemudian volume, satuannya meter kubik. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Dan kecepatan satuannya meter per detik. Nomor 4. Berapa nilai satuan sistem internasional untuk benda yang diketahui bermassa 67 gram? Satuan sistem internasional untuk berat adalah kilogram, sehingga di sini gram harus diubah menjadi kilogram. Silakan dilihat halaman 24. 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. 1 gram sama dengan 0,001 kilogram, sehingga 67 gram sama dengan 67 kali 0,001 kilogram sama dengan 0,067 kilogram. Jawabannya 0,067 kilogram. Selanjutnya nomor 5. Berapa nilai satuan sistem internasional untuk waktu tempuh kendaraan bermotor dari kota Jakarta ke Bandung selama 3,5 jam? Satuan sistem internasional untuk waktu adalah second atau detik, sehingga di sini jam, satuan jam diubah menjadi satuan detik. Silakan lihat caranya di halaman 19. Di situ disebutkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. 3.600 detik, sehingga 3,5 jam sama dengan 3,5 kali 3.600 detik sama dengan berapa? 12.600 detik. Jawabannya nomor 5, 12.600 detik. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya, yaitu latihan 5 di halaman 26. Halaman 26. Latihan 5. Nomor 1. Nyatakan ke dalam SI, satuan internasional, untuk A 300 cm. Maka cm harus diubah menjadi meter. Di halaman 25, ya, bisa dilihat di halaman 25 diketahui 1 cm sama dengan 0,01 meter, sehingga 300 cm sama dengan 300 kali 0,01 sama dengan 3 meter. Jadi jawabannya nomor 1A 3 meter. Kemudian nomor B 7.000 gram. Satuan internasional berat
adalah kilogram, sehingga gram harus diubah menjadi kilogram. Di halaman 24 ya, halaman 24 dapat diketahui 1 gram adalah sama dengan 0,001 kilogram, sehingga 7000 gram sama dengan 7000 kali 0,001 sama dengan 7 kilogram. Jadi jawabannya 1B 7 kilogram. Selanjutnya 1C 12 hektogram. Hektogram diubah menjadi kilogram. Di halaman 24 juga diketahui 1 hektogram sama dengan 0,1 kilogram, sehingga 12 hektogram sama dengan 12 dikali 0,1 kilogram sama dengan 1,2 kilogram. Jadi jawabannya 1C adalah 1,2 kilogram. Selanjutnya 1D 6000 mm. Milimeter di satuan SI harus diubah menjadi meter. Dari halaman 24 diketahui 1 mm sama dengan 0,001 meter, sehingga 6000 mm sama dengan 6000 kali 0,001 meter sama dengan 6 meter. Jadi jawaban untuk 1D adalah 6 meter. Untuk soal 1E, 1F, 1G, dan 1H, ini adalah besaran turunan, jadi kita lewati saja. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Isilah titik-titik berikut ini. 1 kilogram sama dengan titik-titik gram. Jawabannya berapa? 1000 gram. Nah, ini jawabannya 1000 gram. Nomor 2B, 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Kemudian C, 3 ton. 1 ton sama dengan 1000 kilogram, sehingga 3 ton sama dengan 3 kali 1000 sama dengan 3000 kilogram. Jawabannya 2C 3000 kilogram. Kemudian untuk nomor 2 poin D, E, F, dan G, ini adalah besaran turunan, sehingga kita lewati saja. Ya, selanjutnya kita langsung ke halaman 34. Kita ke halaman 34. Ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan besaran? Mengapa besaran pada umumnya harus mempunyai satuan? Jawabannya ada di bagian atasnya. Ya. Di situ disebutkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Kemudian, mengapa besaran pada umumnya harus mempunyai satuan? Karena besaran yang diukur harus punya pembanding, dan yang menjadi pembanding adalah satuan. Kemudian nomor 2. Apa perbedaan antara satuan baku dengan tak baku?
Ya, jawabannya ada di halaman 8. Satuan baku adalah satuan yang tetap. Ya, satuan yang tetap. Halaman 8, coba kita lihat. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional karena hasil pengukurannya selalu tetap. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya bersifat lokal atau daerah. Ya. Dapat digunakan pada suatu daerah tapi belum tentu digunakan di daerah lainnya karena hasil pengukurannya tidak tetap. Nomor 3, mengapa satuan baku diakui secara luas pada berbagai daerah? Jawabannya karena satuan baku menghasilkan pengukuran yang tetap, diukur oleh siapapun dan diukur dimanapun. Nomor 4, ini kebalikannya, mengapa satuan tak baku tidak dapat digunakan di berbagai daerah? Karena hasilnya tidak tetap, ya, tergantung siapa yang mengukur dan di mana diukur. Selanjutnya nomor 5. Ubahlah ke dalam satuan internasional. Yang pertama, 200 inci. Diketahui 1 inci berapa? 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini bisa dilihat di halaman 7 ya. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Atau sama dengan 0,0254 meter. Sehingga 200 inci ya, 200 inci sama dengan 200 kali 0,0254 sama dengan 5,08 meter ya. Itu untuk jawaban 5A. Kemudian 5B, 850 ons. Maka kita perlu ubah ons menjadi kilogram. Di halaman 17 dapat kita ketahui 1 ons adalah 0,1 kilogram. Sehingga 850 on sama dengan 850 kali 0,1 sama dengan 85 kilogram. Ya, itu jawaban yang B. Selanjutnya C, 150 ml. Kita lewati karena ini besaran turunan, kita belum pelajari. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Apa saja yang dimaksud besaran panjang? Sebutkan beberapa satuan panjang. Ini jawabannya ada di halaman 12. Beberapa satuan panjang diantaranya adalah panjang, lebar, tebal, tinggi, jarak, diameter, dan lain-lain. Kemudian beberapa satuan panjang ada milimeter, sentimeter, meter, kilometer, feet, inch, ya, dan lain-lainnya. Kemudian nomor 7. Apa yang dimaksud besaran massa? Besaran massa adalah sama dengan besaran berat. Ya, massa sama dengan berat. Sebutkan satuan massa. Satuan massa diantaranya gram, kilogram, ons, kuintal, dan lain-lain. Nomor 8. Apa yang dimaksud satuan baku? Sebutkan beberapa contoh satuan baku. Jawabannya ada di halaman 8. Silakan dilihat. Satuan baku adalah satuan yang bersifat tetap atau pasti. Siapapun yang mengukur, dimanapun diukur,
hasilnya tetap. Sebutkan beberapa contoh satuan baku. Maka contoh satuan baku diantaranya ada meter, kilogram, detik, liter, ya, dan lain-lain. Nomor 9. Apa yang dimaksud satuan tak baku? Satuan tak baku kebalikan dari satuan baku. Ya, satuan tak baku artinya satuan yang bersifat tidak tetap atau tidak pasti, ya, tergantung siapa yang mengukur. Apa saja contoh satuan tak baku? Diantaranya hasta, depa, kemudian gelas, kaleng, saset, ya, dan lain-lain. Nomor 10. Dapatkah satuan tak baku ditetapkan menjadi satuan baku? Jawabannya tidak bisa, ya. Satuan tak baku tidak bisa menjadi satuan baku. Kenapa? Karena satuan tak baku tidak punya hasil yang tetap. Satuan tidak baku menghasilkan satuan yang tidak tetap. Kemudian nomor 11. Berikut ini merupakan satuan baku, yaitu jawabannya adalah meter dan detik. Selanjutnya nomor 12. Pilihlah di antara besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok. A. Jempol, jengkal. Ini bukan besaran tapi satuan. B. Luas, volume. Ini adalah besaran turunan. C. Massa panjang. Ya, jawabannya C. Massa panjang. Adapun D. Meter gram itu adalah satuan. Selanjutnya nomor 13. Pilihlah di antara besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan. A. Jempol, jengkal. Ini adalah satuan, bukan besaran. B. Luas, volume. Ya, jawabannya B. Luas dan volume. Adapun C. Massa panjang itu adalah besaran pokok. Dan D. Meter gram ini adalah satuan, bukan besaran. Selanjutnya nomor 14. Yang mana di antara satuan di bawah ini yang merupakan satuan SI atau satuan internasional? A. Liter, ar, kuintal. Bukan, ya. B. Luas, volume, kecepatan. Juga bukan. C. Panjang waktu, massa. D. Kilogram, detik, meter. Ya, ini satuannya satuan internasional. Kilogram untuk satuan massa, detik satuan waktu, meter satuan untuk besaran panjang. Selanjutnya nomor 15. Yang mana di antara satuan di bawah ini yang bukan merupakan satuan SI? Ya, yang gayung, depa, kuintal, ya, ini satuan bukan SI. B. Luas, volume, kecepatan. Itu adalah besaran turunan. C. Panjang waktu, berat, juga besaran pokok, bukan satuan. D. Kilogram, detik, meter. Ini adalah satuan SI. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 16. Hasil pengukuran terhadap luas sebidang tanah adalah 10 hektar. Jika menggunakan satuan internasional menjadi, di halaman 25, ya. Ini satuannya hektar, harus kita ubah menjadi meter persegi. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. 10 hektar sama dengan 10 kali 10.000 sama dengan 100.000 meter persegi. Jawabannya ada di mana? C. C. Kemudian nomor 17. Ini besaran turunan, jadi kita lewati. Selanjutnya nomor 18. Buku ditimbang beratnya 2,5 ons dengan menggunakan satuan internasional menjadi, di halaman 17, ya. Konversi ons menjadi kilogram. 1 ons sama dengan 0,1
kilogram, sehingga 2,5 ons sama dengan 2,5 kali 0,1 sama dengan 0,25. 0,25 nomor 18 A ya. Kemudian nomor 19, panjang 1 meter 12 inci setara dengan kira-kira. Nah, nomor 19 ada di halaman 7. 1 in sama dengan 2,54 cm ya, 2,54 cm, sehingga 12 inci kali 2,54 sama dengan 30,48 cm. Cm ini. Kemudian kita ubah 30,48 cm ke meter kali 0,01 sama dengan 0,03048 atau 0,3048 atau sama dengan 0,3 sama dengan 0,3 meter. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 20, tanah seluas 2 hektar. Diketahui 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, sehingga 2 kali 10.000 20.000 meter persegi. Demikian latihan soal kita. Semoga bermanfaat, dapat dipahami dan bisa dimurojaah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.